Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabio. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang saya buat dengan judul Sistem Administrasi Kependudukan, di mana untuk database saya membuat nama yaitu TSPWL yang berisi 3 tabel. Tabel pertama bernama DB UTS yang berisi ID, nick, nama, alamat, dan pekerjaan. Lalu di tabel user terdapat ID, username, dan password. Lalu di tabel ketiga, di tabel pengaduan, berisi tentang ID, nama, dan pengaduan itu. Untuk selanjutnya ke PHP. Untuk di function PHP ini awalnya mengkoneksikan dari database yang telah saya buat tadi dengan nama UTS-PWL. Lalu fungsi query berfungsi untuk menghubungkan database ke dalam PHP dengan mengubah dan menyimpan dalam bentuk tipe data. Lalu untuk function tambah data. Untuk function tambah data ini mengambil dari tabel DBUTS yang dimana berisi nick, nama, alamat, dan pekerjaan. Lalu untuk function hapus ini untuk berfungsi untuk menghapus data di tabel DB UTS berdasarkan ID. Lalu function ubah data di mana mengubah data di dalam tabel UTS dengan mengambil data seperti ID, nick, nama, alamat, dan pekerjaan. Lalu menyimpan ke dalam database yang telah diubah ke tabel UTS. Lalu di function registrasi ini berfungsi untuk login agar user perlu login terlebih dahulu jika ingin masuk ke dalam web atau aplikasi. Lalu di fungsi pengaduan ini berfungsi untuk membuat tabel baru di mana itu akan dituju ke tabel pengaduan yang berisi nama dan pengaduan itu sendiri, lalu akan disimpan ke tabel pengaduan. Lalu yang pertama ke register PHP, di mana PHP di dalam register itu menyimpan data dan memproses registrasi, yang dimana jika registrasi berhasil maka login akan alihkan ke login PHP. Lalu untuk HTML itu terdapat from input seperti username dan password, dan juga ada konfirmasi password. Lalu masing-masing dari from input
terhubung ke dalam database masing-masing, ke dalam tabel masing-masing, dan namanya sudah ada di dalam tabel. Lalu untuk di login PHP, session start ini berfungsi untuk agar user tidak dapat beralih ke dalam web atau aplikasi. Dia harus melalui login terlebih dahulu jika mau masuk ke dalam web atau aplikasi. Lalu menghubungkan dengan function PHP dan akan meminta username dan password yang telah dibuat tadi. Lalu jika username dan password cocok, maka function result akan mengirim data ke database dengan nama user, dengan tabel user. Lalu jika telah berhasil login, maka akan otomatis berpindah ke indeks PHP. Lalu untuk HTML juga sama, terdapat from input username dan from input password, yang dimana masing-masing tersebut memiliki ID masing-masing yang tersimpan jika diklik submit. Selanjutnya masuk ke indeks PHP, yang dimana PHP di indeks PHP terdiri dari session login. Ini berfungsi untuk agar user login dahulu. Lalu jika ingin melakukan proses logout, maka if set post logout ini akan menjalankan fungsi, lalu akan dilakukan ke login PHP, dan indeks PHP terhubung dengan function PHP. Lalu di indeks PHP juga terhubung dengan tabel DB-UTS. Ini berfungsi agar jika ada perubahan data, maka akan langsung menyimpan ke dalam database dengan tabel DB-UTS. Lalu di HTML juga terdapat tabel dengan nama, nomor, NIK, nama lengkap, alamat, pekerjaan, dan aksi, yang dimana di dalam tabel tersebut sudah terdapat function-function seperti NIK, nama, alamat, dan pekerjaan. Lalu di aksi juga terdapat tombol ubah dan hapus. Lalu untuk button type submit juga terdapat di bagian bawah. Untuk selanjutnya akan ke tambah PHP. Di tambah PHP juga terdapat session login, yang dimana user harus login terlebih dahulu. Lalu function tambah yang di function PHP juga akan dipanggil agar data kalau sudah berhasil dapat tersimpan, dan jika tidak berhasil tersimpan maka akan muncul pop-up data gagal disimpan. Lalu di HTML juga terdapat form input, yaitu NIK, nama,
alamat dan pekerjaan, yang dimana masing-masing from input sudah terdapat ID dari masing-masing from input. Lalu di bawahnya ada href, jika diklik akan muncul ke indeks PHP. Lalu diubah PHP, berisi juga session login, yang dimana user akan login terlebih dahulu agar bisa masuk ke sini, lalu menghubungkan ke function PHP. Karena ubah PHP di function PHP itu mengubah data berdasarkan ID, maka dimulai dari ID terlebih dahulu dengan memanggil tabel dbuts yang berawalan ID dan indeks 0. Lalu jika tombol ubah diklik, maka function ubah, maka jika berhasil maka akan menghasilkan pop-up data berhasil diubah. Lalu jika tidak berhasil diubah atau gagal atau datanya sama, maka data gagal diubah. Nah, untuk HTML juga sama, ada from input, NIK, nama, alamat, dan pekerjaan. Lalu ke hapus PHP. Di hapus PHP terdapat menghubungkan ke function PHP, yang dimana karena ubah WP tadi yang awalnya ada ID, maka akan mengambil bagian ID terlebih dahulu. Lalu untuk function hapus berdasarkan ID, jika berhasil dihapus maka akan muncul pop-up data berhasil dihapus dan akan tetap di indeks PHP. Lalu jika gagal maka akan ada pop-up data gagal dihapus. Nah, di from pengaduan juga sama, terdapat session yang berfungsi untuk agar user login terlebih dahulu, lalu memanggil function PHP, dan fungsi pengaduan juga terpanggil jika data berhasil disimpan, maka akan muncul pop-up data berhasil disimpan dan akan ke indeks PHP. Lalu jika data belum berhasil disimpan, maka data gagal disimpan dan tetap di form PHP. Lalu di HTML juga terdapat from input dengan nama dan isi pengaduan. Di masing-masing ini juga sudah terdapat ID dari masing-masing from input. Ini adalah hasil dari kerja PHP tadi. Lalu jika ingin login dan belum punya akun, maka akan buat akun terlebih dahulu. Coba kita buat akun terlebih dahulu dengan nama PWL dan password. Nah, jika registrasi telah berhasil, maka akan dialihkan ke login dan otomatis
di table user di database, username dan password telah berhasil disimpan. Lalu kita coba login dengan username dan password tadi. Nah, maka jika sudah berhasil login, maka akan ke indeks PHP. Lalu di sini terdapat data yang sesuai dengan tabel DBUTS. Lalu jika kita ingin menambah data, maka klik tambah data dan ketik nick, lalu nama, alamat sesuai domisili atau bebas, dan pekerjaan juga bebas. Contohnya mahasiswa. Dan klik simpan. Nah, maka data berhasil disimpan. Dan otomatis di indeks PHP juga akan menampilkan data yang telah dimasukkan tadi. Dan di database juga sudah terdapat data yang telah dimasukkan tadi. Nah, lalu jika kita ingin mengubah salah satu dari data, maka klik ubah. Lalu pilih yang mau diubah seperti nick, nama, alamat, dan pekerjaan. Di sini saya akan mengubah pekerjaannya saja. Lalu jika sudah mau diubah, klik update. Maka akan berhasil di terupdate. Dan juga di dalam table database juga berhasil di update. Lalu jika ingin menghapus salah satu dari data, maka klik hapus dari data yang diinginkan. Klik hapus, maka data berhasil dihapus. Dan juga di dalam table otomatis terupdate. Nah, lalu jika ingin mengisi form pengaduan, maka kita isi nama, pengaduannya bebas, apa aja, seperti aplikasi lemot. Nah, maka jika diklik simpan, maka data berhasil disimpan. Dan di database, di tabel pengaduan juga terdapat dari yang kita inputkan tadi di form pengaduan. Untuk itu, sekian penyampaian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.